Balik lagi sama kita. Jadi pada tanggal Jumat 23 Mei kita akan membahas topik-topik menarik ya teman-teman ya. Selamat datang sebelumnya buat kalian yang baru menonton di podcast Ruang Merah Smart J ya tentunya. Kami di sini akan membahas topik-topik menarik dan intelektual aktual. Salah. Oke, Kak Farel. Sebelumnya ini kita nggak perkenalan dulu ya. Oke guys, jadi di sini ada mungkin kalian belum kenal siapa kita. Jadi di sini nama saya Farel Aidil Nasution Dan nama saya Syahdan. Di sini kita bakal membahas. Aku mau nanya dulu nih. Kira-kira kita bakal ngebahas apa ya kali ini, Kak Farel? Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang kebijakan Prabowo Subianto dan tentang yang terbaru itu katanya dikutip disclaimer teman-teman. Ini dari artikel CNBC Indonesia. Jadi ini sudah terpercaya ya teman-teman ya. Kita kalau misalnya ada salah kata atau penulisan, kita di sini bakal disclaimer dulu. Kita dari CNBC Indonesia. Jadi di sini katanya Sadan, Prabowo mau tulis ulang sejarah Indonesia tak dijajah 350 tahun oleh Belanda, kan? Oleh VOC lebih tepatnya. Wow. Jadi Jakarta, CNBC Indonesia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lewat Kementerian Kebudayaan sedang menggarap proyek besar-besaran Sadan ya. Tentang penulisan ulang sejarah Republik Indonesia. Menteri Kebudayaan yaitu Pak Fadli Zon menyebutkan proyek ini melibatkan hampir 100 sejarawan senior Sadan. Oh, berarti itu kira-kira pastinya seluruh sejarawan dari penjuru Indonesia bakal ikut membantu penelitian ini ya teman-teman ya. Udah dari seluruh Indonesia seniornya lagi teman-teman. Jadi ini udah approve banget. Yes. Dikutip dari CNN Indonesia juga nih, dipimpin oleh Prof. Susanto Zuhdi, sejarawan senior dari Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. UI. Kata Pak Fadli di kawasan Jakarta Selatan Selasa tanggal 6 bulan 5 malam. Seperti dikutip dari CNN. Nah, dia juga menambahkan bahwa penulisan ulang sejarah ini ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2025 yang akan datang, Sadan. Jadi bertepatan dengan ulang tahun negara Republik Indonesia ke-80 teman-teman. Yang ke-80 teman-teman. Jadi ini tinggal hitung bulan aja nih teman-teman buat dapetin revisi sejarah yang akan kita dapat ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya nih, aku mau nanya sih ke Farel, kira-kira sejarah apa aja sih yang bakal direvisi di proyek revisi sejarah era Pak Prabowo Subianto ini? Nah, mungkin yang paling difokuskan ya teman-teman ya. Di sini tertulis bahwa 350 tahun dijajah VOC itu tidak benar. Benar banget ini. Ternyata yang sudah diajarkan dari SD, dari SMP sampai SMA ini ternyata bukan nggak benar teman-teman, tapi kurang tepat aja. Karena yang aku tahu di Kak Farel ya, kita tuh dulu tuh masih berbentuk kerajaan. Jadi kalau dibilang Indonesia yang dijajah selama 3,5 abad lamanya, bayangkan teman-teman 3,5 abad. Kayaknya itu memang kurang tepat guys. Itu terlalu lama emang. Bukan salah tapi kurang tepat. Kurang tepat saja gitu. Jadi mungkin dengan adanya beberapa miskomunikasi ini, jadi Pak Prabowo Subianto ingin bukan yang membelokkan fakta ya, tapi sedikit memperbaiki apa yang salah gitu. Mungkin seperti itu ya. Karena memang kita tunggu aja teman-teman revisi aslinya dari Bapak Presiden Republik Indonesia kita Prabowo Subianto ya. Kita tunggu aja yang dokumen asli yang akan keluar, kita tunggu aja teman-teman ya. Betul. Nah, di sini ada juga nih Sadan, dari dikutip dari CNBC Indonesia lagi nih. Salah satu poin penting penulisan ulang sejarah Indonesia adalah soal revisi lamanya penjajahan Belanda di tanah air. Kata Pak Fadli, Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun. Sebab selama 350 tahun itu banyak daerah di Indonesia yang melakukan perlawanan kepada Belanda itu sendiri. Betul. Ternyata dulu nama Indonesia itu bukan Indonesia tapi Hindia Belanda. Jadi Nusantara itu masih luas ya teman-teman ya. Ada kerajaan Mataram, Majapahit, Jaya, banyak lah pokoknya. Ternyata itu sudah melakukan perlawanan katanya Sadan dari Pak Fadli, kata Pak Fadli ini. Tapi perlawanan ini gak sepenuhnya efektif ya guys ya. Jadi ya mungkin
kekurangan senjata dan perlawanan ini hanya berskala kecil-kecilan teman-teman. Jadi masih bisa dihadang lah oleh si Belanda ini gitu. Di sini dikutip juga tuh. Termasuk saya katakan soal 350 tahun dijajah itu menurut saya harus diubah mindset itu. Enggak ada 350 tahun Indonesia dijajah. Kita itu melakukan perlawanan terhadap para penjajah itu sendiri, kata Pak Fadli itu sendiri. Jadi ternyata kita itu enggak sepenuhnya dijajah, enggak sepenuhnya sengsara, tapi kita itu sudah melakukan perlawanan terhadap penjajah-penjajah di Hindia Belanda. Nah, di sini juga dikutip dari CNBC Indonesia lagi nih. Di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Perang Jawa, di Ponorogo itu ada yang perlawanannya 250 tahun. Nah, ada yang perlawanannya puluhan tahun. Jadi kita ubah bukan sejarah kita dijajahnya, tapi perlawanannya yang harus kita tonjolkan. Ternyata seperti itu kan. Ternyata poin ini itu adalah melakukan perlawanan ya teman-teman ya, bukan sepenuhnya dijajah sengsara. Dijajah, jadi nggak 3,5 abad itu dijajah sengsara, enggak, kita tuh melakukan perlawanan juga gitu. Oke, selain tentang sejarah 350 tahun dijajah nih Kak Farel, kira-kira sejarah apa lagi sih yang sekiranya bakal direvisi oleh project ini gitu? Mungkin dari berita-berita yang sudah kita baca ya teman-teman ya. Tapi yang disinggung itu hanya 350 tahun penjajahan dari VOC itu sendiri ya teman-teman. Mungkin revisi-revisi yang lainnya kita akan tunggu saja kebijakan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ya teman-teman ya. Kita tunggu aja gimana yang akan keluar nantinya. Anyway nih Kak Farel, aku dengar nih rumor ya. Salah satu sejarah yang bakal direvisi itu adalah tentang peristiwa 1965 dan Orde Baru. Oh gitu, Sadan. Peristiwa apa itu teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu mungkin teman-teman? Bisa tebak? Komen di bawah ya. Benar, peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI Sadan. Ya, perubahan dari masa Orde Lama ke Orde Baru gitu. Oh, jadi katanya tuh pergerakan PKI itu karena pergerakan PKI itu sendiri katanya dipengaruhi oleh PKI itu sendiri. Jadi ini kalau dari dulu yang kita belajar ya teman-teman, kita tuh tahunya PKI ini tuh sebagai fokus utama penyebab peristiwa pemberontakan ini gitu. Penyebab gugurnya beberapa jenderal gitu kan. Gugurnya beberapa jenderal. Padahal tidak sepenuhnya benar teman-teman, karena penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa ada keterlibatan militer asing teman-teman, dan terjadinya pelanggaran HAM secara besar-besaran. Jadi mungkin PKI ini tidak bisa dihapus secara total sebagai penyebab, namun mungkin ada keterlibatan dari kelompok-kelompok lain gitu. Dari yang udah kita pelajarin ya teman-teman ya, dari SD, SMP, tiap filmnya diputerin itu tiap tahun ya teman-teman ya. Kalau kalian nonton itu kita tuh belajar bahwa G30 SPKI itu sebagai dalang utama. Padahal tidak, mereka hanya terlibat, tapi ada beberapa kelompok lain gitu. Menurut teori yang akan keluar nanti. Jadi kita tunggu saja teman-teman. Mungkin ya. Kita tunggu aja teman-teman ya. Sebelum 17 Agustus akan keluar. Nah, ada juga nih beberapa sejarah lain yang bakal direvisi itu kayak letak sejarah kerajaan kuno gitu Kak Farel. Oh gitu. Jadi letak pasti kerajaan Tarumanegara, Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan lainnya itu masih belum bisa dipastikan. Jadi harus masih diteliti lagi lah lebih lanjut gitu. Jadi akan meneliti kerajaan-kerajaan kuno lebih lanjut. Betul. Akan dipelajari oleh siswa-siswi tentunya. Betul gitu. Nah, di sini ada pertanyaan nih buat Kak Sahdan tentang kebijakan Prabowo Subianto, Sadan. Nah, di sini penulisan ulang tentang sejarah tadi. Aku pengen nanya nih buat ke Kak Sahdan. Nanya apa tuh? Menurut Kak Sahdan nih, apa aja peristiwa sejarah yang menurut Sahdan nih yang Prabowo Subianto itu, Pak Prabowo Subianto perlu dikaji ulang
untuk dipelajari para siswa tentunya. Sejarah apa sih yang paling berpengaruh gitu? Oke, mungkin ya, yang paling berpengaruh adalah sejarah kerajaan kuno itu sendiri, karena memang dari kita SD kita tuh udah belajar kerajaan-kerajaan. Kalau kalian tahu itu ada kerajaan Majapahit, Mataram, kerajaan Aceh, Darussalam gitu kan. Kita itu banyak sekali karena kita itu negara Nusantara. Jadi mungkin karena terlalu banyak ini, sumber-sumbernya juga masih nihil, belum aktual gitu. Jadi mungkin perlu dikaji ulang gitu. Juga mungkin ya yang penting itu sejarah penjajahan Indonesia itu sendiri gitu. Karena harus yang real, harus yang faktanya kita dijajah berapa tahun gitu. Tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan. Betul. Pertanyaan selanjutnya nih, apa implikasi penulisan ulang sejarah Indonesia tadi terhadap pemahaman generasi muda tentang masa lalu? Mungkin menurut Kak Sadan nih, apa pengaruh bagi kita bangsa muda? Mungkin pengaruhnya bakal aku fokuskan ke pendidikan ya teman-teman ya. Jadi udah pasti nih anak-anak muda kayak kita kalau udah tahu revisi sejarahnya ntar tanggal 17 Agustus 2025, sudah pasti bakal ada beberapa perubahan dari buku-buku sekolah yang kalian tahu teman-teman. Jadi mungkin bakal ada perubahan penambahan atau mungkin sedikit perbaikan gitu dari sejarah yang sudah ada, sehingga ya kalau menurut aku sendiri ya nggak bakal beda jauh sih sama apa yang udah kita pelajarin. Cuma memang pasti ada satu atau dua sejarah yang diperbaikin gitu, atau adanya perbedaan gitu. Ditambahkan ya teman-teman. Walaupun mungkin kalau menurut aku sendiri nggak bakal signifikan gitu. Jadi menurut Kak Sadan ini memang bakal ada penambahan atau revisi dari buku sejarah yang akan kita baca nantinya ya. Namun tidak akan signifikan itu, pasti tidak akan beda jauh dari buku sejarah sebelumnya. Kita tunggu saja teman-teman kelanjutannya. Mungkin karena faktor ini juga Sadan, karena penelitian ini kan terlalu dipercepat ya mungkin. Jadi sebelum tanggal 17 Agustus itu harus sudah dipublish ya. Jadi mungkin nanti sejarahnya yang keluar penelitiannya belum selesai, tapi betul. Mungkin ya. Lalu di sini bagaimana penulisan ulang sejarah dapat mempengaruhi persepsi bangsa terhadap dirinya sendiri. Ternyata bukan bagi siswa-siswi saja nih, tapi bagi masyarakat Indonesia tentang revisi ulang tentang sejarah kita ini. Gimana kita kalau menurut Kak Sadan sendiri? Tentunya ini bakal merubah banyak pandangan orang-orang, perspektif orang-orang mengenai negara Indonesia itu sendiri. Karena ya memang cukup banyak lah ya yang direvisi gitu. Dan cukup berpengaruh juga bagi bangsa itu sendiri. Jadi ya kita tunggu aja kelanjutannya dari proyek ini teman-teman. Kita tunggu aja proyeknya teman-teman ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Kak Sadan. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap rencana penulisan ulang sejarah oleh Prabowo Subianto itu sendiri? Reaksi masyarakat ya? Yang Sadan tahu aja, mungkin reaksi mereka kayak sangat menunggu atau mungkin tentunya beberapa lapisan dari masyarakat ini bakal heboh ya teman-teman. Karena pasti ada juga yang beranggapan bahwa sejarah Indonesia ini bakal berbeda jauh dengan revisinya gitu. Mungkin karena ya kita juga belum diberikan bocoran asli gitu kan mengenai sejarah yang akan direvisi ini. Kalau menurut aku sendiri sih ya tentunya bakal berpengaruh banget bagi bangsa Indonesia. Cuma kurang tahu lagi ya, mungkin menurut Kak Farel sendiri gimana nih? Mungkin ya reaksi orang-orang yang sedang menunggu proyek ini, mungkin mereka antusias tentunya untuk menunggu proyek ini karena kita penasaran nih Sadan tentang kebenaran dari sejarah yang sudah ditulis di buku bertahun-tahun lamanya. Namun mungkin bukan ada yang salah, tapi direvisi sedikit demi sedikit ya. Mungkin kita bisa mempelajari sejarah yang lebih aktual dan lebih terpercaya tentunya Sadan. Mungkin ini kebijakan yang paling bagus untuk Pak Prabowo ya.
gitu. Nah, jadi intinya tuh revisi sejarah ini bukan untuk membelokkan fakta ya teman-teman ya, tapi untuk memperkaya dan meluruskan perspektif berdasarkan bukti yang terus berkembang gitu. Oke. Sini ada pertanyaan selanjutnya nih Sadan nih. Apa peran sejarawan dalam proses penulisan ulang sejarah yang diusulkan Pak Prabowo Subianto? Tentunya peran sejarawan ya. Yes. Tentunya kalau yang aku dengar ya, itu 100 sejarawan ya dari seluruh penjuru Indonesia. Tentunya mereka ini apa nih? Perannya apa nih dari 100 sejarawan ini yang tentunya peran ini sangat penting gitu untuk melakukan penelitian, melakukan pencarian sumber yang aktual untuk merevisi sejarah Indonesia ini, karena memang ya sejarah Indonesia ini panjang teman-teman, banyak gitu. Jadi bangsa kita itu luas teman-teman. Bangsa kita itu dari dulu sampai sekarang itu luas banget. Jadi perlu banget 100 sejarawan yang terpercaya ini perlu untuk melakukan riset mendalam gitu. Riset mendalam tentang Indonesia itu sendiri gitu. Jadi sejarah itu tidak boleh dilupakan teman-teman ya. Oke. Nah, sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya. Yes. Jadi tentunya dengan adanya revisi sejarah ini bangsa Indonesia itu tidak boleh terpecah karena adanya rumor-rumor yang tidak benar ya teman-teman, yang nggak jelas gitu, nggak boleh pecah ya. Karena kita harus riset dulu teman-teman ya, mungkin karena memang 100 sejarawan itu saja itu mereka perlu durasi atau waktu yang lama gitu. Jadi kita aja, makanya kita sebagai rakyat biasa nggak boleh menyebarkan hoax atau menyebarkan berita-berita ujaran kebencian gitu. Karena pada dasarnya revisi sejarah ini untuk memperkaya pengetahuan kita teman-teman. Oke. Aduh, aku haus banget nih Kak Farel. Boleh. Minum dulu boleh. Oke. Mungkin cukup sekian ya podcast kita kali ini Kak Farel. Oke, cukup sekian mungkin teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa teman-teman. Ke teman-teman kalian. Sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Yes, ke teman-teman kalian, ke sahabat kalian, ke keluarga kalian, ke saudara-saudara kalian. Jangan lupa buat ikutin terus perjalanan podcast ini kapanpun itu. Oke. Peace out.